Semula, aku mengira suamiku akan marah setelah mengetahui keakrabanku dengan Pak Bramantio, mertuaku. Namun rupanya tidak sama sekali, bahkan ia turut mendukung semua itu. Mungkin karena kesalahan suamiku waktu itu, sebuah dosa masa lalu yang tak pernah terucap. Sampai akhirnya aku harus adil, membagi waktu antara suami dan mertuaku sendiri. Sebuah takdir aneh yang kini kujalani dengan senyuman yang menyimpan 1000 rahasia. Namaku Bella Anastasia. Usiaku kini menginjak 29 tahun. Aku terlahir dari perpaduan dua benua. Ayahku seorang pria berdarah Jerman yang kaku namun hangat, dan ibuku wanita asli Sunda yang lembut. Percampuran genetika itu memahat wajahku menjadi apa yang orang-orang sebut sebagai wajah komersial. Sedikit gambaran, wajahku tentu saja Indo namun tidak kehilangan ciri khas ketimuran. Hidungku mancung selayaknya orang Eropa, kulitku putih bersih tanpa noda, dan banyak yang bilang jika posturku, waduh hai, tinggi semampai 170 cm dengan lekuk tubuh yang terjaga. Sisa-sisa kejayaanku saat masih aktif melenggang di catwalk beberapa tahun silam. Meski jujur saja, aku sendiri tak merasa seistimewa itu. Di balik cermin rias kamarku yang besar, aku hanyalah wanita biasa yang merindukan kehangatan yang lebih nyata. Aku menikah dengan Mas Raka 4 tahun yang lalu. Usia suamiku kini 30 tahun, usia yang matang bagi seorang laki-laki. Selama 4 tahun pernikahan, dinding-dinding apartemen kami yang dingin belum pernah mendengar tangisan bayi. Kami belum dikaruniai anak, meski berbagai usaha telah kami coba. Namun, di luar itu, Mas Raka adalah sosok suami yang nyaris sempurna. Sangat baik dan pengertian. Dia bukan lelaki sembarangan. Dia adalah seorang arsitek senior di sebuah firma ternama di Jakarta Selatan. Karyanya dihargai mahal, proyeknya menembus batas kota hingga mancanegara. Sebagai kompensasi atas kesibukannya, dia memberikan kehidupan yang mungkin diimpikan jutaan wanita di luar sana. Penghasilannya lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang melimpah untuk membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari kami, juga gaya hidupku yang tidak murah, tanpa aku perlu capek-capek kembali bekerja di bawah sorotan lampu studio. Sebuah penthouse mewah yang lumayan luas di lantai 30 dengan pemandangan gemerlap lampu Jakarta adalah istana kami. Perabotan impor dari Italia, walk-in closet yang penuh dengan tas bermerek, dan 2 mobil, 1 SUV nyaman untuk keluarga, dan 1 mobil sport 2 pintu kesayangannya adalah bukti nyata kerja kerasnya yang memeras keringat siang dan malam. Semula kehidupan kami berjalan normal, bahkan mungkin terlalu normal, hingga terasa datar, seperti rumah tangga pada umumnya yang terjebak dalam rutinitas. Setiap pagi, aku akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sehat, biasanya oatmeal atau roti gandum dengan alpukat, untuk Mas Raka. Dia akan keluar dari kamar mandi dengan rambut basah yang disisir rapi, mengenakan kemeja kerja yang sudah kusetrika licin, mencium keningku sekilas, lalu menyeruput kopinya dengan terburu-buru. "Mas berangkat dulu ya sayang, mungkin pulang agak larut, ada meeting dengan klien dari Singapura," ucapnya, hampir setiap hari dengan variasi alasan yang berbeda, namun intinya sama, dia sibuk. "Iya mas, hati-hati," jawabku sambil merapikan dasinya. Rutinitas itu berulang, seperti kaset rusak yang terus diputar. Setelah pintu tertutup dan lift pribadi membawanya turun ke basement, kesunyian akan langsung menyergapku. Apartemen seluas ini terasa begitu kosong. Aku menghabiskan waktu dengan hal-hal yang klise bagi istri orang kaya, pergi ke gym di lantai 5, berbelanja di mall yang hanya berjarak selemparan batu, atau sekadar duduk di balkon menatap langit abu-abu Jakarta sambil bertanya-tanya, apakah ini puncak kebahagiaan? Mas Raka mencintaiku, aku tahu itu. Dia tidak pernah main tangan, tidak pernah berkata kasar, tapi terkadang kebaikan dan kesibukannya menciptakan jarak yang tak terlihat. Dia sering pulang dalam keadaan lelah luar biasa. Matanya sayu,
Energinya habis terkuras untuk merancang gedung-gedung pencakar langit, hingga tak ada sisa energi untuk merancang romansa di antara kami. Seringkali, dia langsung tertidur setelah mandi, meninggalkan aku yang masih terjaga, menatap punggungnya dalam kegelapan kamar. Aku merindukan sesuatu, bukan harta, bukan kemewahan. Aku merindukan getaran. Aku merindukan debar jantung yang memburu. Sesuatu yang membuat darahku berdesir panas. Sesuatu yang perlahan mulai pudar di tahun keempat pernikahan ini. Hingga akhirnya takdir memutar rodanya. Semua berubah setelah kabar kedatangan bapak mertua. Siang itu ponselku bergetar. Nama Mas Raka muncul di layar. "Halo Mas." "Dek, Papa mau datang." Suaranya terdengar agak ragu di ujung telepon. "Papa? Pak Bram?" Tanyaku memastikan. "Iya, beliau baru saja menelpon. Katanya bosan di Jogja dan ingin mengunjungi kita. Mungkin sekalian refreshing." Jantungku sedikit melonjak, bukan karena takut, tapi karena sebuah antisipasi yang tak bisa kujelaskan. Beliau sebenarnya tinggal di Yogyakarta, di sebuah rumah joglo modern yang asri. Jaraknya cukup jauh, sekitar 8-10 jam perjalanan darat jika lalu lintas lancar, atau 1 jam penerbangan. Tentu aku agak kelimpungan membayangkan harus melayani mertua di tengah rutinitas santaiku. Tapi di sisi lain, aku juga senang. Setidaknya kesunyian di apartemen ini akan terpecah. "Kapan Papa sampai?" tanyaku. "Besok sore." Beliau nekat bawa mobil sendiri, jawab Raka dengan nada cemas. "Nyopir sendiri? Ya ampun Mas, kan jauh," komentarku spontan. Malamnya, aku mulai mempersiapkan segalanya. Kamar tamu yang biasanya kosong dan hanya berisi tumpukan majalah mode, kini kubersihkan. Aku mengganti spray dengan yang baru, menyemprotkan pengharum ruangan aroma lavender, dan memastikan semuanya sempurna. Bapak mertuaku bernama Bramantyo atau akrab disapa Pak Bram. Usianya 53 tahun. Bagi yang belum pernah bertemu dengannya, mungkin membayangkan sosok pria tua, buncit, dengan rambut memutih dan jalan tertatih. Tapi Pak Bram adalah anomali. Dia mantan atlet tenis di masa mudanya dan kini mengelola bisnis furnitur ekspor. Genetik yang bagus jelas menurun pada Raka. Namun ada sesuatu pada Pak Bram yang tidak dimiliki Raka. Kematangan dan aura nakal yang tersembunyi di balik senyum sopannya. Keesokan harinya, bel apartemen berbunyi. Dengan semangat aku membuka pintu, dan di sanalah dia berdiri, Pak Bram, mengenakan kaos polo navy yang pas di badan, memperlihatkan otot lengan yang masih kencang, celana jeans dan kacamata hitam yang diselipkan di kerah baju. "Halo Bella," sapanya dengan suara bariton yang berat. "Halo Pak, masuk Pak," ujarku menyalaminya. Sementara Raka dan Pak Bram kemudian asyik mengobrol di balkon belakang sambil menyeduh kopi dan menikmati gorengan yang sempat kubeli di lobi, aku membereskan barang-barang bawaan beliau. Tak ada yang bisa menyangkal jika mertuaku itu berparas tampan. Di usianya yang tak lagi muda, Pak Bram masih tampak fresh dan rambutnya belum sepenuhnya beruban. Hanya ada sedikit warna perak di bagian pelipis yang justru menambah kesan maskulin, seperti George Clooney versi lokal. Aku mencuri pandang dari balik pintu kaca pantry, melihat bagaimana dia tertawa lepas bersama Raka, melihat bagaimana dia menyilangkan kaki dengan santai. Berada di dekatnya membuatku berdebar aneh, perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Memandang wajahnya membuat hariku yang biasanya kelabu menjadi bersinar terang. Ada karisma yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jenis karisma yang membuat wanita manapun akan menoleh 2 kali. Namun sayangnya, dia bapak mertuaku, ayah kandung dari suamiku sendiri. Aku menarik napas panjang, menekan perasaan itu dalam-dalam ke dasar hati. Aku tidak mungkin menunjukkan rasa kagumku padanya. Itu gila, itu dosa. "Bel, kopinya mana?" Suara Raka memecah lamunanku. Iya Mas, sebentar," teriakku, buru-buru menuangkan air panas dengan tangan yang sedikit gemetar. Ya, itulah perasaanku padanya, dan aku tak mau dia atau siapapun tahu perasaanku yang sebenarnya.
Sikap bapak mertuaku pun saat itu masih biasa saja, layaknya mertua yang sopan pada menantunya. Belum ada tanda-tanda, belum ada sinyal. Hanya aku dan imajinasiku yang liar di balik dinding penthouse ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kedatangan Pak Bram kali ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah awal dari sebuah episode kehidupan yang akan memutarbalikkan moral, logika, dan kesetiaanku. Di balik wajah tenang dan wibawanya, ternyata Pak Bram juga membawa serta kepingan masa lalu yang terhubung erat dengan kehampaan yang kurasakan. Dan sore itu, saat matahari Jakarta mulai terbenam, membiaskan warna jingga di kaca jendela apartemen, aku belum tahu bahwa hadiah spesial itu sedang menunggu waktu untuk dibuka. Setelah menyajikan camilan di balkon untuk Mas Raka dan papanya, aku beralih ke kamar tamu. Kamar ini jarang terpakai, biasanya hanya untuk teman-teman sosialitaku jika mereka terlalu mabuk untuk pulang setelah pesta kecil-kecilan atau sepupu Raka yang sesekali menginap. Namun kali ini, penghuninya adalah pria yang membuat jantungku berdetak dengan ritme yang tak wajar. Dengan cekatan, aku membereskan kamar itu, mengganti sprei katun Jepang yang halus, menepuk-nepuk bantal agar mengembang sempurna, dan memastikan tirai otomatis terbuka sedikit untuk memperlihatkan pemandangan langit senja Jakarta yang mulai memerah. Aku ingin papa merasa nyaman, aku ingin dia terkesan. Sementara itu, samar-samar terdengar tawa Raka dan Pak Bram dari arah teras belakang. Mereka tampak akrab, membahas bisnis, atau mungkin sekadar nostalgia masa kecil Raka. Namun pikiranku tidak di sana. Pikiranku justru melayang pada sosok tegap yang baru saja datang itu. "Sudah selesai, Bel?" Tiba-tiba suara bariton itu menyapaku dari ambang pintu. Aku tersentak kaget, hampir saja menjatuhkan sarung bantal yang sedang kupegang. Papa, kaget Bella," sahutku sambil memegang dada, menormalkan degup jantung yang tiba-tiba berpacu. "Tinggal memasang sarung bantal ini saja kok, Pak." "Cepat ya, Bel, Papa ingin segera istirahat, punggung rasanya mau copot," ujarnya sembari berjalan masuk. Langkahnya tenang, namun ada aura dominan yang menyertai setiap gerakannya. Dia menghampiriku yang sedang berdiri di tepi dipan king size itu. Melihat raut wajahnya yang sedikit lelah namun tetap tampan, naluri wanitaku muncul begitu saja. "Apa papa mau dipijat? Bella bisa panggilkan terapis langganan ke sini sekarang juga? Atau papa mau spa air hangat?" Tawarku dengan nada prihatin. Pak Bram terkekah pelan, suara tawanya renyah dan maskulin. Dia duduk di sofa beludru di sudut kamar, tak jauh dari tempatku berdiri. Kakinya yang panjang diselonjorkan. "Nggak usah repot-repot, Bel. Papa hanya perlu meluruskan punggung sebentar di kasur empuk ini," sahutnya sambil menatapku. Tatapannya teduh namun seolah menelanjangi jiwaku. "Habisnya papa nyetir sendiri sih dari Jogja. Kenapa nggak naik pesawat saja, Pak? Atau sewa sopir kan bisa. Papa kan bukan anak muda lagi yang kuat duduk 10 jam di belakang setir." Protesku lembut, melanjutkan pekerjaanku memasang sarung bantal, namun sesekali melirik ke arahnya. Pak Bram tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti. "Papa sengaja pakai mobil tua itu sekalian bernostalgia, Bel, mengingat mendiang mama mertuamu. Dulu kami sering sekali road trip berdua, melewati Pantura, mampir di warung makan pinggir jalan. Mobil itu banyak kenangannya." Aku terdiam sejenak mendengar alasannya. Ada rasa kagum yang menyeruak. Setia sekali pria ini. "Ya, Bella tahu papa sayang banget sama mama, tapi kan kesehatan papa juga penting. Kalau papa sakit, nanti Mas Raka yang panik, Bella juga sedih," kataku lagi, mencoba memberanikan diri menatap matanya lebih lama. Tiba-tiba Pak Bram bangkit dari duduknya. Dia melangkah mendekatiku. Aroma parfum maskulin bercampur aroma tembakau samar menguar dari tubuhnya, menusuk indera penciumanku, membuatku sedikit pusing dalam artian yang menyenangkan. "Kamu ini, cerewet dan perhatiannya persis seperti mendiang mama mertuamu saja,"
ucapnya pelan. Dan tanpa aba-aba, tangan besarnya terulur. Jari-jarinya menyentuh wajahku, lalu dengan gemas dia mencubit pelan hidung mancungku. "Oh, Papa!" Pekiku manja, sedikit terkejut namun ada gelenyar aneh yang merambat dari hidung ke seluruh tubuhku. Sontak aku mundur selangkah, namun bibirku justru menyunggingkan senyum. "Ih, Papa kok main cubit sih?" Ujarku dengan nada yang kuusahakan terdengar seperti anak manja, padahal dalam hati aku menikmati sentuhan itu. "Terima kasih ya, Bel." Suaranya berubah menjadi lebih lembut dan dalam. Dia tidak menarik tangannya, justru kini menatapku lekat-lekat. "Kamu telah menjadi menantu yang sangat baik buat Raka dan juga buat Papa. Melihat kamu sibuk mengurus Papa begini, mengingatkan Papa pada mendiang Mama. Kalian punya banyak kemiripan, sama-sama cantik, sama-sama telaten." Ungkapan itu, ditambah jarak kami yang hanya tinggal satu langkah, membuat niat mulia yang seharusnya kusimpan rapat itu kembali hadir di benakku. Pujian itu terdengar tulus, namun di telingaku itu terdengar seperti sebuah peluang. "Ah, Papa berlebihan. Mama kan wanita hebat, jauh lebih anggun dan baik daripada Bella kok, Pa," kataku merendah, sambil meremas sarung bantal di tanganku untuk menyalurkan kegugupan. Pak Bram menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah menembus dinding kamar apartemen ini menuju masa lalu. "Ya, terkadang Papa masih belum bisa melupakan Mama. Meskipun hampir 2 tahun Mama tiada, tetapi rasanya sosoknya masih ada di rumah Jogja. Baunya, suaranya. Papa sering merasa kesepian di rumah besar itu. Kadang Papa sampai menangis sendiri di kamar saat merasa seolah-olah Mama sedang memeluk Papa," ungkapnya dengan nada sendu yang menyayat hati. Melihat pria setegar Pak Bram menunjukkan sisi rapuhnya di hadapanku, hatiku luluh. Rasa kagum itu kini bercampur dengan rasa iba dan entah kenapa, rasa ingin memiliki. Dan entah setan apa yang membisikkan keberanian itu di telingaku, aku merasa diberi jalan lewat curahan hatinya itu. "Papa," panggilku lirih. "Kalau Papa butuh sandaran, Papa bisa memeluk Bella." Ucapan itu keluar begitu saja secara spontanitas. Detik itu juga aku sadar aku baru saja membuka pintu yang seharusnya terkunci rapat. Pak Bram menatapku sejenak. Tatapannya berubah dari tatapan seorang ayah mertua yang rindu istri menjadi tatapan seorang laki-laki yang melihat seorang wanita. Dia diam, namun matanya berbicara banyak. Suasana kamar itu hening seketika. Hanya terdengar deru napas kami yang perlahan memberat. Bapak mertua menatapku sejenak. Tatapannya dalam dan sulit diartikan. Ada keraguan di sana, namun kerinduan tampaknya lebih mendominasi logikanya. Perlahan, ia melangkah maju, memangkas sisa jarak di antara kami. "Tentu saja, Bel, Papa akan menyambut pelukan itu dengan sukacita," bisiknya serak. Dan detik berikutnya, tubuhku sudah berada dalam rengkuhannya. Ini bukan pelukan biasa, ini berbeda dengan pelukan Mas Raka yang biasanya lembut dan menenangkan. Pelukan Pak Bram terasa kokoh, menuntut, dan sangat laki-laki. Bidang dadanya yang tegap menekan tubuhku dan lengan kekarnya melingkar erat di punggungku, seolah takut kehilangan pegangan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam aroma tubuhnya yang khas, campuran musk, tembakau, dan aroma perjalanan jauh, yang entah mengapa begitu memabukkan. Menurutku, ini adalah pelukan yang terbaik yang pernah kurasakan. Begitu ikhlas, seolah ia sedang memeluk mendiang istrinya. Namun di sisi lain, pelukan ini berdampak rasa yang berbeda yang melanda seketika ke seluruh sarafku. Ada rasa hangat yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan Mas Raka, tapi karena sensasi dilindungi oleh sosok yang begitu dominan.
Terima kasih, Bel. Desahnya tepat di telingaku. Nafas hangatnya menyapu leherku dan membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak menjawab, hanya mempererat pelukanku di pinggangnya. Rasanya, aku tidak ingin melepaskannya. Aku ingin waktu berhenti di sini, di kamar tamu yang remang-remang ini. Namun kemudian, aku harus menelan rasa kecewa tatkala bapak mertua mulai mengurai pelukannya. Tangan kekarnya terlepas dari punggungku, menyisakan rasa dingin yang tiba-tiba menyergap. Seolah aku baru saja kehilangan sumber tenaga. Aku membuka mata, menatapnya dengan pandangan yang mungkin menyeratkan rasa kurang. Pak Bram tampak menarik nafas panjang, seolah berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Wajahnya sedikit memerah. Papa istirahat sebentar ya, Bel. Rasanya mata ini berat sekali. Kalau kebablasan tidur sampai malam, tolong bangunkan ya, ucapnya sambil duduk di tepi ranjang menghindari tatapanku. Iya, Pak, jawabku singkat. Suaraku terdengar sedikit bergetar, sisa dari emosi yang baru saja meluap. Aku beranjak menuju pintu, langkahku terasa berat. Namun sebelum tanganku menyentuh gagang pintu dan menutupnya, aku sempat menoleh ke belakang. Dan di sana, aku mendapati Pak Bram sedang menatapku. Bukan tatapan orang yang mengantuk, melainkan tatapan tajam seorang pria yang sedang menilai wanitanya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, misterius namun memikat. Tanpa sadar, aku pun membalas senyumannya. Sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa aku mengerti, dan aku menikmati apa yang baru saja terjadi. Kulanjutkan langkahku keluar dari kamar tamu, menyusuri lorong apartemen menuju area pantry yang menyatu dengan ruang makan. Hatiku masih bergemuruh. Aku menuangkan segelas air dingin dan meneguknya tandas untuk mendinginkan kepalaku yang terasa panas. Tak lama kemudian, Mas Raka muncul dari arah balkon. Wajahnya tampak cerah setelah mengobrol dengan ayahnya. "Loh, Papa mana, Dek?" tanyanya sambil mengambil apel dari keranjang buah. "Sudah masuk kamar, Mas. Katanya mau istirahat, capek nyetir," jawabku sambil berusaha bersikap senormal mungkin, menyembunyikan debaran jantungku. Raka mengangguk-angguk. "Syukurlah kalau gitu. Papa bilang akan tinggal di sini selama seminggu, Mas. Harap kamu gak keberatan ya direpotkan," ujar suamiku dengan nada sedikit sungkan. Aku meletakkan gelas di meja marmer dengan sedikit hentakan pelan karena antusiasme yang tak bisa kusembunyikan. "Iya, Mas, tentu saja aku gak keberatan. Aku bahkan berharap dia tinggal di sini selamanya," sahutku seraya duduk di kursi bar pantry di samping suamiku. Mataku berbinar. Mungkin Raka mengira itu karena aku senang ada teman di rumah. Padahal alasannya jauh lebih liar dari itu. Raka tersenyum, mengelus rambutku. "Mas juga ingin begitu, Dek. Tapi kamu tahu sendiri, Papa orangnya keras kepala. Dia bilang gak mau merepotkan kita, apalagi kita pasangan muda. Katanya takut mengganggu privasi," ungkap Raka. Mendengar kata privasi, aku hampir tertawa getir dalam hati. Justru privasi itulah yang ingin kubagi dengan ayahnya. "Coba Mas bujuk dulu deh. Aku kasihan lihat Papa sendirian di rumah besar di Jogja itu. Lagian, aku mengerti Papa belum bisa melupakan Mama sepenuhnya. Kalau di sini kan ada kita, ada hiburan," jelasku dengan alasan yang terdengar sangat logis dan mulia. Raka menatapku dengan tatapan memuja. "Kamu memang istri yang baik, Bel. Pengertian sekali sama orang tua Mas. Beruntung Mas punya kamu." Dia mencium pipiku singkat. Ciuman yang tulus, namun hambar jika dibandingkan dengan pelukan singkat di kamar tamu tadi. "Ya sudah, Mas, mau mandi dulu. Habis itu kita makan malam bareng Papa ya," ujar Raka sambil berlalu menuju kamar utama kami. Sepeninggal Raka, aku duduk sendirian di kursi bar. Senyum di bibirku perlahan berubah menjadi seringayan kecil. Seminggu,
Aku punya waktu 1 minggu. Dan melihat respons Pak Bram tadi, tatapannya, pelukannya, dan senyumannya, aku yakin dia juga menginginkan hal yang sama. Permainan ini baru saja dimulai. Setelah mengobrol dengan Mas Raka, aku segera menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Raka, suami yang baik itu, membantuku menata piring dan gelas sambil bercerita panjang lebar tentang proyek barunya di kawasan Sudirman. Aku mendengarkannya, mengangguk di saat yang tepat, dan tersenyum di sela-sela ceritanya. Namun, jujur saja, pikiranku melayang ke kamar tamu. Pikiranku tertinggal di sana, bersama pria paruh baya yang baru saja memelukku dengan cara yang tak wajar. "Mas, makan malam sudah siap, kamu panggil papa gih," ujarku setelah menaruh mangkuk sup iga di meja makan. "Oke sayang, kamu nggak ganti baju dulu, bau bawang loh," goda Raka sambil mencium pipiku sekilas. Aku tersenyum miring. Tentu saja aku akan ganti baju, itu bagian dari rencanaku. "Iya, aku mandi dulu sebentar, kalian duluan saja duduk di meja makan," sahutku. Aku masuk ke kamar utama, mengunci pintu, dan berdiri di depan lemari pakaianku yang besar. Mataku menyusuri deretan pakaian rumah. Daster batik, terlalu ibu-ibu. Kaos oblong, terlalu santai. Tanganku terhenti pada sebuah gantungan di sudut lemari. Sehelai nightgown berbahan sutra berwarna marun gelap. Potongannya sederhana, panjangnya selutut, namun bahannya yang licin dan jatuh akan mencetak siluet tubuhku dengan sempurna setiap kali aku bergerak. Warnanya kontras dengan kulit putihku, memberikan kesan elegan namun mengundang. Aku segera mandi, membersihkan diri dari aroma dapur, dan mengenakan gaun tidur itu. Aku mematut diri di depan cermin. Tanpa riasan tebal, hanya sedikit pelembab bibir agar terlihat segar, dan rambut panjangku kubiarkan tergerai sedikit berantakan. Gaya messy hair yang justru terlihat seksi. Aku sengaja tidak memakai inar yang terlalu mengekang, membiarkan kenyamanan sutra itu menyentuh kulitku secara langsung. Aku ingin terlihat natural, seolah aku tidak berusaha keras, padahal setiap detilnya sudah kuperhitungkan. "Sempurna," bisikku pada pantulan di cermin. Aku memilih tampilan sederhana, berharap mertua melirikku, dan menilai apa yang putranya miliki setiap malam. Saat aku selesai, aku keluar kamar dan berjalan menuju ruang makan. Aroma masakan yang sedap memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi sabun mandiku yang segar. Mas Raka dan bapak mertua ternyata sudah menungguku di meja makan. Mereka sedang tertawa kecil membahas sesuatu. "Maaf lama," ucapku lembut sambil melangkah mendekat. Suara tawa mereka terhenti, Mas Raka menoleh dan tersenyum lebar. "Wah, segar banget istri Mas." Namun, bukan reaksi Raka yang kutunggu. Mataku mencuri pandang ke arah Pak Bram. Pak Bram yang sedang memegang sendok tampak terpaku sejenak. Matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ke kaki, lalu kembali lagi ke wajahku. Ada jeda sepersekian detik di mana tatapannya terkunci pada leher jenjangku yang terekspos oleh potongan leher gaun sutra itu. Aku melihat jakunnya bergerak naik turun, menelan ludah dengan susah payah. "Ayo dimakan, Pak. Keburu dingin," ujarku pura-pura tidak menyadari tatapannya, sambil menarik kursi di hadapannya. Bukan di samping Raka, melainkan tepat di seberang Pak Bram. Posisi strategis agar ia bisa leluasa memandangku. Iya Bel," sahut Pak Bram sedikit gagap, seolah baru tersadar dari lamunan. Ia buru-buru menyendok nasi ke piringnya, berusaha mengalihkan fokus. Makan malam itu berjalan dengan atmosfer yang aneh. Di permukaan, kami adalah keluarga bahagia yang sedang menikmati sup iga. Raka banyak bicara soal politik kantor, sementara aku dan Papa menjadi pendengar setia. Namun di bawah permukaan, ada arus listrik yang mengalir deras. Sekilas aku melirik bapak mertua di sela-sela suapan. Kebetulan, dia juga sedang memperhatikanku di saat Raka sedang menunduk memotong daging. Mata kami bertemu. Kali ini dia tidak membuang muka.
Dia menatapku dengan sorot mata yang lebih berani, menilai, dan penuh rasa lapar yang bukan ditujukan pada makanan di piringnya. Aku tersenyum tipis, sangat tipis saat menemukan raut wajah yang berbeda dari bapak mertuaku. Mungkin dia terkagum dengan penampilanku. Atau mungkin dia sedang membayangkan hal lain di balik kain sutra yang licin ini. "Masakan Bella enak kan, Pak?" tanya Raka tiba-tiba memecah perang pandang kami. Pak Bram tersentak sedikit, lalu menatap putranya. "Enak kah? Sangat enak. Istrimu ini pintar sekali menyajikan sesuatu yang menggugah selera," jawabnya dengan nada yang memiliki makna ganda. "Tuh kan, aku bilang juga apa?" Bella memang paket lengkap. Raka membanggakanku dengan polosnya. Aku menahan senyum, menunduk malu-malu kucing. "Ah, Papa bisa aja. Tambah lagi, Pah, supnya," tawarku. "Cukup, Bel. Kalau kebanyakan nanti Papa nggak bisa tidur." Tolaknya halus, namun matanya kembali melirik ke arah dadaku saat aku condong ke depan untuk mengambilkan kerupuk. Sudah cukup kenyang melihat ini semua. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan suara pelan, nyaris bergumam, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Jantungku berdesir hebat. Sinyal itu sudah tertangkap dengan jelas. Umpan yang kulempar telah disambar. Malam itu, setelah makan malam selesai dan Raka sibuk membereskan meja karena dia melarangku mencuci piring agar tanganku tidak kasar, aku duduk di sofa ruang tengah bersama Pak Bram. TV menyala menayangkan berita malam, tapi tak satu pun dari kami yang benar-benar menonton. Raka bersiul-siul di dapur yang agak jauh. "Gaun kamu bagus, Bel," bisik Pak Bram tiba-tiba tanpa menoleh padaku, matanya lurus ke TV. "Terima kasih, Pak. Nyaman dipakai soalnya," jawabku tak kalah pelan. "Warnanya cocok sama kulit kamu. Bikin Papa teringat masa muda," lanjutnya ambigu. Aku menoleh padanya, memberanikan diri menyentuh lengan kekarnya sekilas, seolah-olah membersihkan debu imajiner. "Masa muda Papa pasti menyenangkan." Pak Bram menoleh, menatap tanganku di lengannya, lalu menatap mataku. "Dan sepertinya masa tua Papa akan lebih menyenangkan kalau begini terus." Kami sama-sama tersenyum penuh arti sebelum Raka kembali dari dapur sambil membawa piring buah. Malam itu, aku tidur di samping suamiku. Tapi dalam mimpiku, aku sedang berada di kamar tamu. Begitulah hari-hari yang kulalui setelah kedatangan bapak mertuaku. Apartemen yang biasanya hening dan monoton, kini berubah menjadi arena permainan yang memacu adrenalin. Udaranya terasa padat, dipenuhi ketegangan manis yang tak kasat mata, namun begitu nyata bagi kami berdua. Setiap pagi, setelah Raka berangkat ke kantor dengan setumpuk gulungan desain di tangannya, atmosfer di penthouse langsung berubah. Aku dan Pak Bram seolah melepas topeng formalitas kami. Obrolan kami saat sarapan berdua menjadi lebih cair, lebih dalam, dan tentu saja lebih menyerempet bahaya. Kami membahas hal-hal sepele, mulai dari kopi hingga film, namun tatapan mata kami membicarakan hal lain. Namun, sensasi yang paling gila justru muncul saat Raka berada di rumah. Aku berusaha seakrab mungkin dengan Pak Bram di depan suamiku, berlindung di balik alasan menyenangkan mertua. Bahkan, tanpa sepengetahuan suamiku, aku terkadang curi-curi pandang saat kami makan malam bersama atau duduk santai di ruang keluarga. Pernah suatu malam, saat kami bertiga duduk di meja makan, Raka sedang sibuk membalas email klien di ponselnya sambil menyuap nasi. Dia ada di sana, secara fisik duduk di antara kami, namun pikirannya melayang pada beton dan baja. Kesempatan itu tak kusia-siakan. Aku menatap Pak Bram yang duduk di hadapanku. Perlahan, aku menggigit bibir bawahku sambil memainkan ujung gelas anggur. Pak Bram yang sedang memotong steak menghentikan gerakannya. Ia menangkap sinyal itu. Alih-alih menghindar, ia justru membalas tatapanku dengan sorot mata yang tajam dan sedikit menyipit, seolah menantangku. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang sangat maskulin. Jantungku berdegup kencang.
Sensasi melakukan hal terlarang tepat di depan hidung suami sendiri memberikan kepuasan yang aneh. Tentu saja aku bermaksud memberinya sinyal tegas jika aku berharap lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu yang wajar. Aku ingin dia tahu bahwa aku menginginkannya. "Pa, dagingnya empuk?" Tanyaku memecah keheningan, suaraku kubuat sedikit serak. Pak Bram menatapku lekat, lalu memasukkan potongan daging itu ke mulutnya dan mengunyahnya pelan, matanya tak lepas dari wajahku. Sangat empuk, Bel. Teksturnya pas, rasanya juicy. "Papa suka sekali yang seperti ini," jawabnya dengan nada rendah. "Syukurlah kalau papa suka, nanti Bella masakan lagi yang lebih spesial," sahutku. "Wah, papa jangan terlalu dimanjakan, Dek. Nanti nggak mau pulang ke Jogja loh," celetuk Raka tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku dan Pak Bram sontak tertawa bersamaan. Tawa kami terdengar normal di telinga Raka. Namun bagi kami, itu adalah tawa konspirasi. "Kalau betah ya tinggal di sini saja selamanya. Kan enak ada Bella yang urus," jawab Pak Bram santai, namun kakinya di bawah meja secara tidak sengaja menyenggol ujung kakiku. Sentuhan itu hanya sedetik, tapi rasanya seperti tersengat listrik ribuan volt. Aku menahan napas, berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Aku tidak menarik kakiku. Aku membiarkannya di sana, menunggu sentuhan berikutnya yang tak kunjung datang, membuat rasa penasaranku semakin memuncak. Begitulah pola yang terjadi selama beberapa hari itu. Saling melempar kode, saling menyentuh sekilas saat berpapasan di lorong menuju kamar mandi, atau sekedar wangi parfum yang sengaja ditinggalkan di sofa bekas diduduki. Rupanya bapak mertuaku pun ikut merespon sikapku itu dengan antusiasme yang tertahan. Dia bukan pria tua yang pasif, dia adalah pemain yang tahu cara menyambut umpan. Ketegangan seksual di antara kami semakin menebal, menumpuk hari demi hari, menunggu satu pemicu kecil untuk meledak. Kami seperti dua orang yang sedang memegang korek api di gudang mesiu, sama-sama tahu bahayanya, tapi sama-sama menikmati percikan apinya. Aku tahu ini salah, logikaku berteriak bahwa ini gila. Tapi setiap kali melihat punggung tegap Pak Bram atau mendengar suara tawanya yang berat, logikaku mati kutu. Aku menginginkan hadiah itu, dan sepertinya Pak Bram juga sudah siap untuk memberikannya. Tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat di mana Raka lengah sepenuhnya. Sampai suatu ketika, di hari kelima, Bapak di apartemen kami. Malam itu, selesai makan malam bersama, kami bertiga berkumpul di ruang tengah untuk agenda wajib Mas Raka, menonton balapan Formula 1 yang disiarkan langsung dari sirkuit Monza, Italia. Kebetulan, tim yang sedang berlaga dan memimpin klasemen adalah Ferrari, tim kuda jingkrak yang menjadi obsesi suamiku sejak kecil. Mas Raka duduk di singgah sofa kulit berwarna coklat, posisinya ditarik agak maju mendekati layar TV LED 65 inci kami. Dia mengenakan kaos jersey merah kebanggaannya, lengkap dengan camilan di meja kecil sampingnya. Dia memang gemar sekali olahraga itu, apalagi jika pembalap favoritnya sedang bersaing ketat di barisan depan. Tampak ia begitu serius, tegang, dan fokus total dengan tayangannya. Dunia di sekitarnya seolah lenyap, hanya ada dia dan suara deru mesin mobil balap yang meraung-raung dari soundbar. Sementara itu, aku dan bapak mertua duduk di sofa panjang berbahan beludru yang letaknya agak jauh di belakang punggung suamiku. Posisi yang sangat strategis. Lampu ruang tengah sengaja diredupkan oleh Raka demi suasana bioskop, menyisakan bias cahaya dari layar TV yang berkedip-kedip memantul di wajah kami. "Wah, masuk pit stop, ayo jangan lambat," seru Mas Raka dengan nada tinggi, tangannya menepuk lengan kursi dengan gemas. Di saat yang sama, di tengah kegaduhan itu, tangan kekar Pak Bram perlahan bergerak. Semula hanya bersandar di sandaran sofa, lalu turun merangkul bahuku. Jari-jarinya yang hangat menyentuh kulit bahuku yang terekspos dinginnya AC. Aku menoleh, menatapnya. Pak Bram tidak melihat ke TV, dia menatapku.
Dalam keremangan, matanya berkilat nakal. Hampir saja disalib, teriak Raka lagi, badannya condong ke depan, benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakang punggungnya. Entah pikiran liar apa yang bersemayam di benakku saat itu, adrenalin dari rasa takut ketahuan bercampur dengan gairah menciptakan sensasi yang memabukkan. Tanpa ragu, aku menggeser dudukku sedikit lebih rapat. Aku memutar tubuhku menghadap Pak Bram, lalu mendekatkan wajahku hingga hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajahnya. Hembusan nafas kami saling bertabrakan, dan Bapak memberi sambutan seolah menyampaikan pesan rindu yang tak terucapkan. Tangannya yang di bahuku meremas pelan, lalu turun mengelus punggungku dengan gerakan yang membuatku merinding. Sementara Raka sibuk memaki strategi tim Ferrari yang blunder, aku dan Bapak semakin menjadi. Kami terus mencuri kesempatan di setiap detik yang ada. "Gila, itu sayap depannya patah!" Raka berteriak histeris. Memanfaatkan momen teriakan itu, aku memberanikan diri mengecup sekilas rahang tegas Pak Bram. Bapak mertuaku tersentak, namun ia tersenyum puas. Tangannya semakin berani, menyentuh paha atasku yang tertutup gaun tidur selutut. Sungguh, dak-dik-duk jantungku, rasanya mau meledak. Ini pertama kalinya aku senekat ini, melakukan hal intim dengan pria lain hanya berjarak 2 meter dari punggung suamiku sendiri. Suara bising mesin V6 turbo dari TV menjadi musik latar bagi permainan bisu kami. Setiap kali Raka bersorak, Pak Bram akan mengeratkan pelukannya atau mencuri sentuhan di tempat-tempat yang membuatku menahan napas. Kami seperti remaja yang sedang pacaran backstreet, menikmati sensasi bahaya yang justru menjadi bumbu penyedap. Namun, sejenak permasalahan tersebut terhenti mendadak. Mas Raka tiba-tiba menepuk pahanya sendiri dengan keras dan bersiap beranjak dari kursinya. Gerakannya tiba-tiba. Sontak aku dan Pak Bram saling melepaskan diri secepat kilat. Aku pura-pura membenarkan bantal sofa, sementara Pak Bram langsung menyambar majalah otomotif di meja dan pura-pura membacanya. Terbalik. Untung saja Raka tak menoleh saat berdiri. Matanya masih terpaku pada tayangan ulang kecelakaan di sirkuit. "Aku ke dapur dulu ambil soda dingin, tenggorokan kering banget teriak-teriak," ujar Mas Raka tanpa melihat ke arah kami, lalu langsung melangkah cepat menuju pantry. Aku menghela nafas lega yang tertahan. Jantungku masih berpacu gila-gilaan. Sementara aku dan Bapak saling menoleh, bertatapan sejenak, lalu tersenyum geli melihat tingkah konyol kami yang nyaris tertangkap basah. Ada kepuasan di sana. Hingga semenit kemudian, Raka pun kembali membawa kaleng soda, lalu duduk di tempat semula dengan hempasan tubuh yang kasar. Tampak ia kembali fokus memperhatikan sisa putaran terakhir. Pak Bram berdeham pelan, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahku. "Bel, Papa kok gerah ya di sini? Papa cari angin di luar ya, Kak?" ujar mertuaku dengan suara agak keras agar didengar Raka sambil mengedipkan mata nakal padaku. Dan aku tahu persis apa maksud kode mencari angin dari mertuaku itu. Suamiku tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengacungkan jempol ke udara, terlalu sibuk berdoa agar pembalapnya bisa naik podium. "Kalau gitu, Bella buatin es kopi buat Papa sekalian nemenin ngobrol ya. Kasihan Papa sendirian," ujarku sambil tersenyum penuh arti pada mertuaku, lalu berdiri dari sofa. "Gak apa-apa kalau Bella nemenin Papa kan, Kak? Jangan cemburu loh," tanya mertua pada suamiku dengan nada bercanda yang mengandung ejekan halus. Aku pun tersenyum lucu mendengarnya. "Iya, Pak, santai aja. Pinjam dulu istrinya," celoteh Mas Raka tanpa sadar apa yang ia ucapkan. Tentu saja aku dan Bapak mertua menahan tawa mendengar izin mutlak itu. Kami beranjak dari ruang tengah yang bising. Bukannya ke teras depan atau balkon, langkah kaki kami justru berbelok menuju area dry kitchen yang sepi dan tertutup sekat dinding marmer, jauh dari pandangan Raka, namun cukup dekat untuk mendengar sorak-sorainya jika ia butuh sesuatu. Permainan babak kedua baru saja dimulai.
Sesampainya di sana, di balik sekat minibar marmer yang memisahkan kami dari pandangan Mas Raka, Papa pun memberi sambutan lainnya. Bukan kopi yang ia cari, dan bukan obrolan ringan yang ia butuhkan. Tanpa banyak bicara, Papa mempersiapkan langkah serta solusi permasalahan dengan mempresentasikan hikmah kehidupan yang selama ini terpendam. Tubuhnya yang tegap mendesakku ke pinggiran meja bar. Kami melakukannya dalam diam, diiringi suara samar komentator balapan yang berteriak histeris dari ruang tengah. Wah, beda sekali rasanya dibanding diskusi sama Mas Raka, Pak. Ujarku tersenyum nakal sambil mengambil hikmah kehidupan tersebut dengan tangan terbuka. Aku memberi perhatian lebih, membiarkan insting wanitaku mengambil alih, membuat Papa sering memanggil namaku dengan nada tertahan dan pilu, campuran antara kenikmatan dan rasa bersalah yang samar. Aku berusaha sebisa mungkin membawa masalah ini pada penyelesaian yang memuaskan. Begitu pula dengan mertuaku. Ia membimbingku, mengajarkan pengalaman yang tak dimilikinya bersama istrinya yang telah tiada. Hingga tak lama, barulah kami meletakkan puncak hikmah kehidupan itu pada wadahnya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan napas memburu. Sejenak Papa terpaku, bersandar pada lemari pendingin, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin karena memang ini kali pertama baginya melalui masalah kehidupan sepanas ini dengan menantunya sendiri. Beruntung sekali Raka punya kamu, Bel. Pantas saja dia kesengsem dan betah di rumah, ujarnya sambil merapikan rambutku yang sedikit berantakan, membuat aku tersipu malu. Ah, Papa bisa aja. Mama kan dulu juga pasti melayani Papa dengan baik, kataku memancing. Kalau sama kamu, Papa jadi nggak kepikiran sedihnya ditinggal Mama, sahutnya jujur. Selanjutnya, Papa mengambil langkah sat-sat untuk merapikan diri. Aku pun turut menyesuaikan, merapikan gaun sutraku yang sempat tersingkap. Dan jika boleh jujur, masalah beliau memang jauh berbeda dan lebih menantang dibanding suamiku. Terbukti rasanya seperti aku baru saja melakukan perjalanan jauh, tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan kembali lagi ke Juanda dalam sekejap mata. Melelahkan tapi memuaskan. Namun euforia itu perlahan surut, berganti dengan realita. Kita sudah terlalu jauh, Bel. Tiba-tiba Papa bicara demikian padaku. Wajahnya berubah serius, menatap lurus ke mataku. Sementara aku pun mengerti arti ucapan itu, ada ketakutan di sana. Bella sudah paham akan risiko masalah Papa. Bella yang mau. Spontan aku mengatakan hal itu untuk menenangkannya, agar ia tak merasa bersalah sendirian. Setelah obrolan singkat tersebut, aku dan Papa segera menyimpan rapat-rapat rahasia problematika yang baru saja terjadi. Kami berusaha mengatur nafas, bersiap kembali ke ruang tengah. Namun di saat yang sama, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Mas Raka muncul di ambang pintu dapur. Mas, ada apa?" Tanyaku berusaha bersikap biasa, meski jantungku rasanya mau copot. Aku berdiri kaku di depan wastafel, pura-pura mencuci gelas. Sementara mertuaku lebih dulu bereaksi, ia berpura-pura sedang meminum air dingin dari gelas yang entah kapan ia ambil. Ia kemudian berjalan melewati Raka untuk keluar. "Di sini benar-benar sumuk ya," ujar Raka tiba-tiba sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Kalimat itu membuatku gugup setengah mati. Apakah dia tahu? Apakah dia menyindir kami? "Ih iya mas, AC-nya mungkin perlu diservis," ujarku cepat, menyembunyikan kepanikanku. Sebelum Raka bertanya lebih lanjut atau mencium aroma parfum Papa yang mungkin menempel di tubuhku, aku segera memotong. "Aku ke kamar dulu ya mas, mau luluran sebentar, gerah banget." Aku buru-buru berlalu meninggalkan Mas Raka yang masih berdiri di dapur. Sungguh, jantungku berdebar tak karuan. Ada rasa khawatir yang amat sangat jika Raka mengetahui masalah yang sebenarnya baru saja kami selesaikan di atas meja bar kesayangannya itu.
Selesai membersihkan diri dan berganti pakaian yang lebih sopan, aku segera mengistirahatkan tubuh di atas ranjang king size kamar utama kami. Entah mengapa, meski tubuhku lelah, pikiranku justru segar. Ingatanku kembali memutar ulang adegan-adegan panas yang baru saja kulalui di dapur. Aku senyum-senyum sendiri mengingat keberanian dan kegagahan bapak mertua. Ada rasa bangga terselip di hati karena bisa menaklukkan pria sedingin dan sewibawa Pak Bram. Namun, di saat aku sedang asyik melamunkan hal itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Mas Raka masuk, jantungku mencelos. Aku buru-buru mengubah posisi duduk, pura-pura sedang membaca majalah. Namun, saat aku menatap wajahnya, aku terheran. Raka tidak terlihat marah atau curiga. Dia justru menghampiriku, lalu duduk di tepi ranjang di sampingku dengan raut wajah yang sangat sayu. Matanya merah dan berkaca-kaca, bahunya turun seolah memikul beban berat dunia. "Kenapa sedih, Mas? Tim Ferrari kalah lagi?" Tanyaku berusaha mencairkan suasana meski tanganku gemetar. "Ada yang ingin Mas bicarakan serius sama kamu, Dek," sahutnya sambil menunduk dalam, menghindari tatapanku. Suaranya parau. "Memangnya ada apa, Mas? Kok tegang banget?" Tanyaku lagi. Perasaanku mendadak menjadi panik luar biasa. Pikiranku berkecamuk liar. Apakah dia melihat kami di dapur tadi? Apakah ada noda yang tertinggal? Apakah dia mendengar desahanku? Keringat dingin mulai membasahi tengkuku. Aku bersiap untuk menyangkal segalanya, bersiap untuk drama pertengkaran rumah tangga. Apapun yang akan Mas katakan nanti, tolong dengarkan dulu. Percayalah, Mas benar-benar mencintaimu, Bel. Mas melakukan ini karena terpaksa. Aku harap kamu tidak marah dan tidak jijik sama Mas, kata Raka. Kalimat pembukanya semakin membuatku penasaran sekaligus ketakutan. "Ada apa sih, Mas? Bicara aja, jangan bikin takut," jawabku mendesak. Mas Raka menghela napas panjang, sangat berat, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. "Dulu, kira-kira 10 tahun yang lalu, saat usiaku 20 tahun, aku membuat kesalahan fatal, Dek." Tiba-tiba air mata menetes dari sudut mata suamiku. Aku yang melihatnya menjadi ikut sedih, sekaligus bingung. Raka yang kukenal sangat tegar, kini menangis seperti anak kecil. "Bicara aja, Mas, kesalahan apa?" sahutku sambil memegang tangannya. "Aku pernah hilaf, aku pernah berselingkuh dan berhubungan badan dengan ibuku sendiri." Jelegar, bagai disambar petir di siang bolong. Aku terlonjak kaget, mulutku terengah, mataku terbelalak. Aku yang tadinya merasa bersalah karena berselingkuh dengan ayahnya, langsung terkejut bukan main mendengarnya. Sungguh tak percaya dan heran, bagaimana bisa seorang Raka, anak yang berbakti, arsitek terpandang, suami yang alim, pernah tidur dengan ibu kandungnya sendiri? Jujur, aku merinding mengetahuinya. Ada rasa jijik, tapi juga rasa kaget yang melumpuhkan sarafku. "Kak, kamu nggak bercanda kan, Mas?" Tanyaku terbata-bata. Lidahku terasa keluh. Mungkin kamu masih nggak percaya dan jijik denganku. Tapi itu benar adanya, Bel. Itu dosa terbesarku. Ujarnya sambil menunduk, air matanya menetes ke sprei. Ada keheningan panjang yang mencekam di antara kami. Hanya suara isak tangis pelan Raka yang terdengar. Aku mencoba mencerna informasi gila ini. Lalu, untuk apa kamu ceritakan aib memalukan itu padaku sekarang? Kenapa nggak kamu simpan saja cerita itu sampai mati? Kamu mau menghancurkan image mama di mataku? Kataku tegas, sedikit kesal. "Karena ini berkaitan langsung dengan Papa, Bel," jawabnya, membuatku semakin heran. "Maksudmu apa, Mas? Apa hubungannya dosa masa lalumu dengan Pak Bram sekarang?" Mas Raka menghela napas panjang, seolah mengeluarkan sisa-sisa nyawanya. "Papa mengetahui hal itu. Papa mempergoki kami waktu itu. Papa sangat terpukul, hancur, dan sedih luar biasa melihat istri dan anak kandungnya sendiri berkhianat di belakang punggungnya." Raka berhenti sejenak untuk menyeka air matanya.
Tapi semua percuma karena sudah terjadi. Sejak saat itu, semangat hidup Papa hilang, sosoknya yang gagah runtuh seketika. Bahkan, beliau sempat beberapa kali mencoba mengakhiri hidup, mau menabrakkan mobilnya, mau loncat dari balkon. Tapi selalu berhasil kucegah. Akhirnya, dalam keputusasaan untuk menyelamatkan nyawa Papa, kami membuat sebuah perjanjian. Dengan perjanjian itu, Papa akhirnya perlahan bisa mengobati kesedihannya dan mau melanjutkan hidup. Jelasnya, perjanjian apa? Tanyaku, perasaanku mulai tidak enak atau justru sangat enak. Maafkan aku, Dek. Sungguh maafkan aku. Raka bersimpuh di kakiku, memeluk lututku erat. Dengan terpaksa aku menjanjikan, akan memberikan istriku kelak pada Papa sebagai penebus kesalahanku. Sebagai pengganti sosok wanita yang telah kurenggut darinya. Jelegar! Lagi! Sontak, aku terkejut bukan kepalang. Kali ini bukan terkejut marah atau jijik, tapi terkejut senang. Jantungku berlonjak girang. Ternyata, jalan yang kuretas diam-diam di dapur tadi, kini mendapat surat izin resmi dari pemiliknya. Tapi tentu saja, sebagai seorang aktris dalam drama rumah tangga ini, aku harus pura-pura kecewa agar terlihat natural. Aku tidak boleh terlihat antusias. Apa? Teriakku, memasang wajah syok. Kamu menjadikan aku tumbal. Kamu menjadikan istrimu sendiri sebagai barang pertukaran. Kamu gila, Mas. Maafkan aku, Bel. Mas Raka semakin menunduk, isaknya semakin keras. Untuk sesaat, suasana kembali hening. Namun di balik wajah marahku, hatiku tersenyum lebar. Bagaimana tidak, kini aku memiliki 2 orang laki-laki yang sama-sama berarti dalam hidup. Mas Raka adalah suami yang baik, mapan, dan pengertian, yang menjamin masa depanku. Sementara bapak mertua adalah pria matang yang aku kagumi, yang mampu memuaskan dahagaku akan gairah. Ini adalah jackpot. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Tanyaku pada Mas Raka dengan nada dingin yang dipaksakan. Aku ingin kamu menolongku, Dek. Ujarnya memohon sambil mendongak menatapku. Matanya merah bengkak. Apa maksudmu, Mas? Kataku sambil pura-pura menangis, menutupi wajahku dengan tangan. Aku pikir Papa telah melupakan perjanjian gila itu seiring berjalannya waktu. Tapi ternyata tidak. Tiba-tiba selama di sini, dia menyinggung hal itu. Dia menagih janji itu. Dan aku tak mungkin melanggarnya, Bel. Aku takut Papa nekat bunuh diri lagi jika aku ingkar. Nyawa Papa adalah segalanya bagiku, jelasnya. Aku diam sejenak, pura-pura menimbang keputusan berat. Jika aku menerima, apa kamu tidak merasa sakit hati nantinya melihat istrimu disentuh ayahmu sendiri? Apakah kamu tidak khawatir aku akan jatuh hati padanya? Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya, Mas? Tanya beruntun, menekankan setiap risiko yang sebenarnya sudah terjadi. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku merasa bersalah seumur hidupku. Jadi rasa sakit melihatmu bersamanya akan aku terima dengan ikhlas sebagai hukuman bagiku. Jawabnya pasrah. Aku menarik napas panjang, berakting seolah aku adalah wanita paling berkorban di dunia ini. Baiklah, ucapku pelan. Demi kamu, dan demi menyelamatkan nyawa papamu, aku akan melakukannya. Raka memeluk kakiku lagi, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Tapi ingat satu hal, Mas, kataku tegas, sambil melepaskan pelukannya dan berdiri. Jangan pernah menyalahkan aku jika seandainya aku membuat perubahan dalam rumah tangga kita setelah malam ini. Iya, Bel, aku janji, sahutnya. Sekarang, aku akan bicara dengan Papa. Ujarku dingin, lalu bergegas pergi keluar kamar. Setelah menutup pintu kamar utama dan memastikan Raka tidak menyusul, aku bersandar di dinding lorong. Senyumku mengembang. Aku tertawa pelan tanpa suara. Kugigit bibir bawahku menahan gejolak kegembiraan. Tanpa menunggu lama, aku segera berlari kecil, bukan berjalan, menuju kamar tamu tempat mertuaku berada. Langkahku ringan, seolah beban dunia baru saja diangkat dari pundakku. Malam ini bukan lagi tentang perselingkuhan sembunyi-sembunyi. Malam ini adalah tentang penunaian janji yang sah. Setelah menutup pintu,
Aku tertawa pelan, menyeka sisa air mata palsu di pipiku, dan segera berlari kecil menemui mertuaku di kamar tamu. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada adrenalin dan gairah yang membuncah. Tanpa permisi, aku memutar gagang pintu kamar. Klik, pintu tidak dikunci. Aku melangkah masuk. Namun, alangkah terkejutnya aku tatkala mendapati mertuaku sudah mempersiapkan semua untuk menyambut kedatanganku. Lampu kamar telah diredupkan, hanya menyisakan cahaya lampu tidur yang hangat. Aroma mask yang maskulin memenuhi ruangan. Pak Bram duduk di tepi ranjang dengan kemeja yang kancing teratasnya sudah terbuka, segelas wine di tangan, dan senyum penuh kemenangan di bibirnya. Dia tersenyum seolah memberi sinyal bahwa paket telah diterima. Setelah menutup dan mengunci pintu kembali, aku segera menghampirinya. Tidak ada kecanggungan seperti awal perkenalan kami. Aku duduk di sampingnya, menatap mata elangnya yang tajam. Bapak segera menyambut kedatanganku dengan antusias, meletakkan gelasnya, dan meraih tanganku. "Pak," tanyaku di sela-sela desiran darah yang memanas. "Sebenarnya ada apa antara Papa, Mama, dan Mas Raka? Apa benar cerita gila itu?" Pak Bram menatapku dalam. "Papa yakin kalau Raka sudah cerita semuanya sama kamu, bukan?" "Iya, Mas Raka sudah cerita soal perjanjian itu. Tapi kenapa Papa gak bicara sejak awal? Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Padahal Bella sudah lama mengagumi Papa," tanyaku penasaran. Bapak menoleh tak percaya, lalu terkekeh pelan. Tangannya mulai bermain di rambutku. "Jujur saja, Bel, karena Papa baru mendapat sinyal radio yang kuat dari kamu akhir-akhir ini. Awalnya, Papa sudah melupakan perjanjian konyol masa lalu itu. Papa sudah mengikhlaskan semuanya dan ingin hidup tenang di Jogja." Ia mendekatkan wajahnya, hidungnya bersentuhan dengan hidungku. "Namun, setelah beberapa hari di sini, melihat tatapanmu, merasakan sentuhan curi-curi pandangmu, pikiran Papa berubah. Niat itu muncul kembali. Kamu membangkitkan sisi liar Papa yang sudah lama mati. Tapi percayalah, Raka sangat menyayangimu seperti Papa menyayangi mendiang ibu mertuamu. Dan Papa berjanji, ini adalah pelunasan utang terakhir. Setelah ini, semuanya impas." Aku tersenyum lega mendengar pengakuannya. Ternyata, akulah pemicunya. Akulah yang membuat hadiah ini menjadi nyata. "Kalau begitu, ayo kita lunasi utang itu sekarang, Pak," bisikku. Dan malam itu menjadi malam paling berkesan dalam hidupku. Aku larut dalam penyelesaian masalah yang begitu intens. Aku bahkan tak peduli dengan suara-suara yang mungkin terdengar samar oleh suamiku di kamar sebelah. Biarkan Raka menanggung rasa bersalahnya, sementara aku menikmati hadiahku. Karena hari itu adalah hari puncak kebersamaanku dengan mertuaku. Pak Bram memenuhi janjinya. Ia memperlakukanku bukan sekadar sebagai objek penebusan dosa, melainkan sebagai wanita yang dipuja. Kekuatan, pengalaman, dan karismanya membuatku melupakan segalanya sejenak. Keesokan paginya, Pak Bram pamit pulang ke Yogyakarta. Ia berjanji menganggap semuanya impas. Tidak ada lagi beban masa lalu di pundak Raka. Suamiku terlihat jauh lebih lega, seolah batu besar telah diangkat dari dadanya, meskipun matanya masih menyiratkan kesedihan saat melihat ayahnya pergi. Meski Pak Bram telah kembali ke kotanya, aku merasa menjadi wanita paling beruntung dalam definisi yang mungkin menyimpang. Aku berterima kasih pada dua orang laki-laki yang berarti dalam hidupku. Mas Raka adalah pelabuhan nyamanku, sumber kemewahanku, dan suami yang penuh pengabdian. Sementara bapak mertua adalah fantasi liarku, sumber gairah yang akan selalu menjadi kenangan manis di hatiku selamanya.
Demikianlah kisah yang Kua alami beberapa tahun lalu di balik dinding penthouse mewah Jakarta. Tentunya, kisah ini bukanlah untuk ditiru. Ini adalah rahasia kelam yang terbungkus rapi. Ambil sisi positifnya tentang pengabdian dan memaafkan masa lalu, dan buang sisi negatifnya tentang moralitas yang bengkok. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa setiap rumah tangga memiliki hantu masa lalunya sendiri dan setiap orang memiliki cara yang unik, terkadang gila, untuk berdamai dengannya.